Ya, tetapi sesungguhnya tadi ulama Maqdisiyah mentarjih, menguatkan pendapat bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam sama yang membangun Masjidil Haram itu sama orangnya dengan yang membangun Masjid Al-Aqsa. Ya, kenapa? Karena jarak 40 tahun itu adalah waktu yang sangat sebentar. Ya, waktu yang sangat sebentar untuk ukuran manusia zaman dahulu. Nah, kalau kita lihat usia dakwahnya Nabi Nuh berapa? Gitu ya. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun. Itu dakwahnya saja usianya segitu. Belum ditambah usia mulai dari kelahiran sampai usia balik gitu ya. Ini hanya usia dakwahnya saja 900 tahun. Nah, kalau hanya ukuran 40 tahun untuk zaman itu sudah adalah zaman yang sangat pendek sekali. Ya. Kemudian kalau di jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim itu juga ada ribuan tahun ya, ribuan tahun. Maka berdasarkan inilah ulama Maqdisiyah mentarjih memuatkan pendapat yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam, yaitu sama juga yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 40 tahun berikutnya membangun atau meletakkan fondasi dasar Masjid Al-Aqsa. Nah, nanti akan ketemu ternyata ya, bentuk Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa itu sama. Ya, bujurnya syibhul mustatil gitu ya. Ada ulama arkeolog kontemporer yang meneliti ya, ternyata banyak sekali persamaan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa, sehingga menguatkan kembali pendapat bahwa yang ini yang bangun sama gitu ya. Bujurnya sama seperti persegi panjang ya, seperti persegi panjang tapi nggak sama ukurannya. Kalau kita belajar matematika itu kan bujur ada A, B, C, D, persegi panjang begitu. Enggak, tapi ini agak memanjang dikit. Kalau ujungnya agak menyempit, ke belakangnya agak lebar begitu. Jadi nggak sama, di sananya berapa senti, di sini berapa senti, tidak. Di sana lebih kecil sebelah selatannya, kemudian sebelah utaranya lebih besar, lebih panjang. Namanya syibhul mustatil, menyerupai persegi panjang tapi tidak sama persis, tidak sama sisinya antara kanan kiri, depan belakangnya tidak sama. Ini ternyata dijajarkan bentuk Ka'bah dengan bentuk Masjid Al-Aqsa itu sama. Ya, hanya saja ukurannya yang berbeda. Kemudian bujurnya arah Masjidil Aqsa itu mengarah ke Ka'bah. Jadi kalau kita lihat sekarang di Masjidil Aqsa itu, komplek Al-Aqsa itu ada masjid namanya Jami' Al-Qibli, tempat imam, tempat khatib ya, yang kubahnya berwarna perak. Ya, itu berada di sebagian selatan. Kemudian di belakangnya, di tengah-tengahnya itu ada Qubbatus Shahra, ya, yang di situnya tempat Nabi Muhammad dulu diangkat oleh Allah ke langit pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kiblat arah Masjidil Aqsa itu sudah mengarah Ka'bah. Ya. Jadi nyambung ketika terjadi peristiwa perubahan kiblat pada masa Nabi Muhammad berada di Madinah, ya. Itu kiblat Al-Aqsa tidak mengalami perubahan. Ya. Karena Al-Aqsa itu sudah menghadap ke Ka'bah. Ya, ini subhanallah, memang semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan seperti ini sehingga banyak sekali persamaan antara Al-Aqsa dan Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Jadi kembar masjid ini, istilahnya kembar, makanya kemudian disatukan dalam satu ayat di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lail minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diapit dua masjid ini diikat dalam satu ayat di surat Al-Isra di ayat yang pertama. Dan ini menunjukkan, dan luas ya, namanya Al-Aqsa itu kompleknya. Karena di dalamnya ada banyak masjid. Banyak orang yang hanya mengenal di situ ada bangunan masjid yang kubahnya berwarna perak, satu lagi kubahnya berwarna emas. Nah, dalam kesempatan ini saya jelaskan bahwa yang kubah berwarna perak itu disebut Masjidil Aqsa, juga disebut juga dengan Al-Jami' Al-Qibli gitu ya. Kemudian di bagian yang
pintu masuk itu juga disebut dengan Mushalla Umar, karena yang pertama kali menaklukkan pertama kali itu adalah Umar bin Khattab. Ada tambahan tempat sholat disebut dengan Mushalla Umar, tapi nggak semuanya, itu bagian kecil dari bangunan Masjid Al-Qibli ya. Kemudian ada yang kubah berwarna emas, itu namanya Mushalla Qubbatus Sokhra. Tempat sholat kalau untuk sholat Jumat adalah jamaah perempuan ya, dipakai itu jamaah sholat perempuan. Nah, di sebelah kiri dari Jami Al-Qibli itu ada tempat sholat yang lebih besar daripada Jami Al-Qibli, dan itu ada di bawah tanah ya. Ini namanya Mushalla Al-Marwani ya, Mushalla Al-Marwani, lebih luas, lebih besar, berada di bawah tanah. Dan ini pada zaman salib ini menjadi tempat, jadi kandang hewan dulu. Ketika Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan tentara salib, tempat ini dijadikan sebagai kandang hewan. Dan ini baru ditemukan oleh seorang syekh namanya Syekh Raid Solah ya. Beliau baru menemukan, ini baru kontemporer ini, baru dia temukan Mushalla Al-Marwani ini ya. Nah, di dalam komplek Al-Aqsa itu juga ada Mushalla Nisa, ada Mushalla Buraq ya, karena tempat Nabi Muhammad parkir kendaraan dulu waktu Isra Mi'raj mengendarai Buraq ya, makanya tempat parkir itu kemudian disebut dengan Buraq gitu ya. Nah, di situ ada musola juga namanya Mushalla Buraq. Ada banyak tempat salat, banyak musola yang ada di dalam Al-Aqsa. Al-Aqsa ini sebuah kompleks besar, luasnya 14,4 hektar ya. 14,4 hektar luasnya, sehingga jangan sampai kita terkecoh ya, oh Al-Aqsa itu hanya ini saja. Nah, ini orang Yahudi berupaya untuk mengelabui kita, sehingga ketika orang Yahudi masuk atau membuat kerusakan di area tertentu yang berada di dalam 14,4 hektar itu, seolah-olah itu bukan Al-Aqsa, itu adalah bagian Al-Aqsa. Dan itu, kalau kita lihat ya, saya coba untuk, saya bisa diberikan ini enggak akses untuk sharing. Baik Ustaz, nanti jadikan host. Ya, maksud saya biar bisa menjelaskan komplek Al-Aqsa yang saya jelaskan tadi, biar tidak ngawang-ngawang begitu ya. Ya, terima kasih. Sudah jadi. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Nah, coba kita lihat ya. Kalau yang pakai HP agak ya, matanya lumayan agak mengernyitkan dahinya. Coba kita lihat, ini ada kursor saya kelihatan nggak? Ini ada dinding ya. Ya, ini ada dinding ini. Ada dinding. Nah, ini adalah batas komplek Masjid Al-Aqsa. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan, kubah yang berwarna perak, inilah disebut dengan Masjid Al-Qibli. Nah, Al-Marwani di sini nggak kelihatan karena di bawah tanah. Nah, ini nih, dari sini sampai sini Mushalla Al-Marwani lebih besar. Nah, di sini, ini Mushalla Al-Marwani. Nah, di sini parkir buruknya di sebelah sini. Nah, di sini juga ada banyak menara-menara kecil ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini jangan sampai kita itu memahami masjid itu seperti masjid di Indonesia. Kalau masjidnya di Indonesia itu ya batasnya hanya gedung masjidnya saja. Nah, kalau di sini tidak. Ya, kalau kita lihat di Turki juga namanya masjid itu ada wilayah yang terbuka, tidak ada payungnya gitu ya. Jadi kalau hujan memang, tapi itu masih wilayah masjid gitu ya. Jadi ada, kalau di Mesir juga ada namanya disebut dengan piring gitu ya, sohan gitu ya. Nah, piring itu terbuka begitu ya. Nah, itu tapi bagian dari masjid, seperti Masjid Amr bin As yang luas sekali. Itu juga ada masjid yang ada atapnya, termasuk Masjid Al-Azhar. Ya, Masjid Al-Azhar itu ada masjid yang masjidnya ada yang ada kubah, kemudian ada tutup atas atapnya, kemudian ada yang terbuka, dan itu dipakai untuk sholat. Ya, semuanya dipakai. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat di internet ketika sholat di Al-Aqsa itu semuanya jamaahnya di luar sini. Ya, jamaahnya sampai semuanya di sini jamaahnya. Nah, ada ya kalau yang di Mushalla Marwan berarti masuk ke dalam tanah di bawah di dalam sini. Nah, termasuk nanti kalau di ini Qubbatus Sokhra yang berwarna emas ini untuk jamaah perempuan.
ya, jamaah perempuan. Sampai ke belakang jadi dipakai semua untuk sholat. Nah, orang-orang Yahudi berupaya untuk membangun Haikal Sulaiman di sini di antara Jami' Al-Qibli dengan Qubatus Sohra untuk memisahkan dua masjid ini. Jadi ini masjid ini mereka membangun secara bertahap di sini. Namanya Haikal Sulaiman atau Solomon Temple, ya, Solomon Temple. Ini orang Yahudi, makanya kita ini seolah-olah itu bukan Al-Aqsa itu yang ini, atau ada yang bilang Al-Aqsa itu yang ini, sehingga kita habis energi kita untuk bahas debat ini aja. Padahal Al-Aqsa ini semua wilayah ini, ya. Nah, ini semuanya adalah wilayah Al-Aqsa yang luasnya 14,4 hektar, ya, menampung lebih dari 300.000 lebih jamaah, ya, yang bisa sholat di sini. Begitu Bang Irwan untuk tadi yang ditanyakan. Allahu a'lam.